Shalom Jemaat GKI Tegal Salatiga. Kembali kita di dalam program pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Kita akan memahaminya dengan salah satu bacaan leksionari pada ibadah Minggu Pentakosta kemarin, yaitu Roma pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan 27. Hari ini kita akan menghayati dengan tema diselamatkan dalam pengharapan. Namun demikian, marilah kita meminta pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami kembali untuk menghayati firman-Mu di dalam program pemahaman Alkitab hari ini. Kami mohon hikmat-Mu memampukan kami untuk boleh menghayati kehendak-Mu, supaya kehidupan kami boleh menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, memuliakan Tuhan. Dan kami ingin membawa seluruh pergumulan kehidupan kami, harapan kami dan perjuangan kami kepada-Mu, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Terangilah kami dengan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan untuk bahan PA hari ini, yaitu Roma 8 ayat 22 sampai dengan 27. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Saudara, Pentakosta biasanya dihayati dengan kisah pertama kali Roh Kudus turun bagi para murid dalam bentuk yang hebat, lidah api dan kemampuan berbahasa roh yang dikisahkan dalam Kisah Rasul 2. Bacaan kita yaitu Roma 8 ayat 22-27 juga menggambarkan kehidupan roh, tetapi kehidupan di dalam roh yang terus berlangsung menyertai umat percaya. Mungkin kita lebih tertarik untuk membahas bagaimana itu bahasa roh dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran apa dan dampaknya ketika para murid berkhotbah menyatukan banyak orang menjadi sebuah komunitas baru, gereja Tuhan, umat percaya. Tapi bacaan kita hari ini Roma 8 sebenarnya sama pentingnya untuk dihayati bagaimana roh itu bekerja, yang menopang kita, yang menghiburkan dalam perjalanan kehidupan umat percaya yang terus berlangsung. Saudara, teks ini muncul setelah dinyatakan jaminan bahwa Kristus akan membebaskan manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut. Ada kehidupan yang baru yang disediakan bagi umat percaya. Tetapi Roma 8 ayat 22-27 ini menjelaskan bahwa penebusan
yang terjadi itu belum tuntas. Masih di dalam proses, dan tuntasnya itu nanti pada masa yang akan datang. Dan sementara yang dirasakan ada keluhan, ada rasa sakit. Bahkan seluruh ciptaan digambarkan seperti saat sakit ketika melahirkan. Memang karena hari demi hari kita masih merasakan dampak dari perilaku dosa yang merusak kehidupan, yang menyakitkan. Bahkan mungkin kalau tidak terkendali bisa berdampak menghancurkan. Dan umat Kristen, umat percaya juga terjebak di dalam situasi yang sama. Kita juga mengalami banyak keluhan sehingga kita merindukan bahwa ciptaan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Roh juga ikut menolong kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu kepada Allah. Nah, saudara, ada beberapa hal yang bisa kita catat di dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, di sana ada keterikatan antara manusia dengan semua ciptaan. Bahwa pergumulan yang sedang kita jalani ada dalam kerinduan untuk penebusan yang dijanjikan Tuhan, yang memunculkan kesadaran bahwa keterikatan kita kepada Allah juga menyadarkan kita bahwa kita terikat bersama-sama dengan seluruh ciptaan. Jadi penebusan Tuhan di dalam Roh itu adalah untuk seluruh ciptaan dalam ketidaksempurnaannya. Pekerjaan Roh itu bukan ingin menarik umat percaya dari dunia dan kerusakannya keluar untuk senang-senang sendiri, tetapi justru untuk mengubahkan kehidupan umat percaya yang menggerakkan kebersamaan ciptaan juga untuk diperbaharui di dalam Tuhan. Kalau kita mengingat peristiwa krisis kesehatan global pandemi virus corona, ya, ini bukan hanya masalah sakit penyakit dari pribadi-pribadi, tetapi ini adalah sakit yang dialami oleh semesta. Kita sama-sama mengeluh, sama-sama rindu akan sesuatu yang baik dipulihkan bagi sesama. Saudara, ketika akibat dari pandemi itu, aktivitas manusia berhenti atau dibatasi secara ketat, maka di sana ada kesempatan alam dilepaskan dari beban-beban yang seringkali dilakukan oleh manusia yang merusak kehidupan. Manusia disadarkan untuk itu. Kita pun diingatkan. Kita perlu mewariskan kehidupan alam semesta yang baik bagi generasi berikutnya. Yang kedua, kita pun diingatkan bahwa kehidupan ini bisa saja demikian menyakitkan. Seperti gambaran rasa sakit persalinan. Demikian sakitnya. Namun di sana ada karunia kehidupan baru yang indah, sekalipun munculnya dari pergumulan yang berat, dari kesakitan yang luar biasa. Pada ayat yang ke-18 di sana dituliskan, penderitaan ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita perlu menyadari bahwa ada proses yang menyakitkan untuk sesuatu yang baru yang Tuhan janjikan. Dan yang ketiga, proses pembaharuan itu mungkin demikian berat, tapi percayalah bahwa kita bisa mengatasinya. Bukan hanya mengatasi sesuatu yang berada di luar kita, tetapi terutama adalah mengatasi sesuatu yang ada di dalam diri kita dengan pengharapan. Pengharapan itu muncul di dalam kesulitan, dan pengharapan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjuang. Sekalipun belum dilihat tanda-tanda perbaikan-perbaikan di sekitar kita, tetapi kita percaya bahwa di dalamnya kita sedang dibentuk menjadi lebih tekun. Roma 8 ayat yang ke-25, tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, kata tekun ini penting.
agak sedikit lebih dalam maknanya dari kata sabar. Sabar itu hanya menahan diri, tetapi tekun bukan hanya menahan diri, tetapi setia melakukan tugasnya. Dan yang keempat, pengharapan itu punya kuasa. Bahwa pergumulan yang kita alami, kita tidak mengalaminya sendirian. Kita sungguh-sungguh menghayati Sang Immanuel, Allah beserta kita, karena Roh itu bersama dengan kita, bahkan ada di dalam diri kita. Ia membantu kita mengungkapkan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi kalau Roh Kudus mampu menyelidiki hati kita dan mengungkapkan keluhan-keluhan dalam diri kita, itu sesungguhnya Roh Kudus juga ikut mengeluh. Roh Kudus juga ikut menderita, ikut menanggung apa yang sedang kita pergumulkan. Dan di dalamnya lah Roh Kudus memberikan daya supaya kita lebih disadarkan akan pengharapan kita bersama-sama dengan dunia yang terluka. Kita didorong untuk merangkul kehidupan, bekerja di dalam kelemahan kita, supaya kita boleh merasakan kekuatan dari Allah. Dan yang kelima, kita diajak untuk merefleksikan kehidupan ini. Ada keindahan justru di dalam kerapuhan. Ada keindahan justru di tengah-tengah masalah penyakit dan bahkan mungkin kehancuran. Karena di dalamnya masih ditemukan pengharapan. Kita diingatkan bahwa pekerjaan Roh itu memanggil kita untuk tetap setia merawat kehidupan dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam pengharapan untuk kepenuhan penebusan ilahi. Pengharapan itu membawa kita pada keselamatan. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Dalam situasi itulah kita boleh merasakan bagaimana sungguh-sungguh penyelamatan Tuhan itu ada. Bahan ini kiranya menjadi bekal kita untuk berefleksi bersama dalam kehidupan iman kita menghadapi setiap pergumulan kita, dan akan dibagikan di dalam grup info GKI Tegalrejo Salatiga supaya kita boleh bersama-sama membahasnya dalam pemahaman Alkitab. Tuhan memberkati kita.